Sekali lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diawali yang saya hormati Bapak Kapus P4TK LB, dalam hal ini dihadir Pak Dadang yang kami hormati dan kami banggakan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Kabid GTK Pak Dadang. Yang saya hormati rekan-rekan para pejabat struktural dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, hadir Kepala Bidang P3TK Pak Kasubag 4 Kasih Kelembagaan SMP, serta genap panitia. Hadir juga yang saya hormati dan banggakan dari unsur pejabat fungsional, Pak Korwas, Bapak Pengawas, Ibu Pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Yang saya hormati para kepala sekolah dari calon guru penggerak. Yang saya hormati para pengajar praktik, dan saya hormati para calon guru penggerak yang saya banggakan, segenap undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala curah nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari yang cerah ini. Di hari Sabtu kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi, berkegiatan di tempat yang baik ini. Saya doakan mudah-mudahan dan ibu bapak sekalian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan usianya dipanjangkan dalam berkah. Amin. Selalu berbuat kebaikan di muka bumi ini untuk melakukan perubahan menjadi manusia yang jadi suri teladan bagi manusia yang lainnya. Ibu bapak yang saya hormati dan banggakan, pada kesempatan ini tentu saja kami dari Dinas Pendidikan kembali tidak henti-hentinya bersyukur dan mengapresiasi apa yang menjadi program dari pemerintah pusat ini, dari Kemendikbudristek, memiliki arti dan makna yang sangat strategis dan sangat penting. Suatu perubahan yang sangat signifikan dalam rangka merevolusi pikir kita, merevolusi pendidikan kita khususnya di Indonesia, yaitu dengan lahirnya sekolah penggerak, bagian daripada Merdeka Belajar yang tadi dicanangkan oleh Bapak Menteri Mas Nadiem Makarim. Tentu saja ini adalah hal yang sangat bagus menurut saya. Maka oleh dari itu, bagaimana kita mengelola ini semua, memahami bagaimana merubah pola pikir kita semua dari mindset yang lama kepada mindset yang terbaru, bahwa pembelajaran di Merdeka Belajar saat ini, di era global ini, di era milenial ini, bagaimana kita mempersiapkan peserta didik kita menjadi anak-anak yang siap bekerja. Anak-anak disiapkan, mereka itu anak-anak yang siap bekerja. Kalau dulu anak-anak siap belajar, nah sekarang ini anak-anak harus siap bekerja. Artinya kalau anak ini siap bekerja, mereka harus memiliki kompetensi. Setiap anak diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala potensi-potensi yang ada dalam dirinya masing-masing. Jika dalam konsep Merdeka Belajar ini, bagaimana kita semua sebagai tenaga penggerak yang ada di paling garda terdepan ini melihat potensi mereka dan melihat cara belajar mereka berorientasi pembelajaran kepada murid kita. Mungkin ketika dulu semuanya harus homogen, sekarang heterogen. Kalau katakanlah bahasa Indonesianya plural, berbeda semuanya, tetapi anak-anak kita memiliki potensi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya kompetensi ini menjadi dikedepankan, maka nanti dalam proses pembelajaran, pengembangan ajar bagi mereka juga, bagaimana mereka memberikan penalaran yang bagus. Anak-anak kita harus mampu menalar setiap problem solving, setiap permasalahan yang ada di hadapannya, sehingga mampu memecahkan masalah. Kemampuan inilah yang diharapkan bagi kita, bagaimana ketika anak ini mampu memecahkan masalah, pada akhirnya nanti anak ini akan menjadi anak yang mandiri. Dan mandiri ini adalah bagian daripada profil pelajar Pancasila. Kedepan, profil pelajar Pancasila menjadi goal oriented kita, menjadi tujuan kita, bagaimana kita mengedukasi
mempersiapkan semuanya sehingga anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin yang dibanggakan oleh bangsanya, sayang kepada dirinya, sayang kepada keluarganya, sayang kepada lingkungannya, sayang kepada bangsa dan negaranya, sayang kepada agamanya, dan satu dengan yang lain hidup dalam kebersamaan, toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Maka lahirnya sekolah penggerak ini juga merupakan tahapan-tahapan yang di dalamnya berisi bagaimana nanti dalam diklat atau pendidikan yang sampai kepada Bapak sekali ini selama 9 bulan ini akan kita lebih pahami lagi bahwa di awal sekolah itu adalah kewajiban, belajar itu menjadi kewajiban. Tetapi pada akhirnya bagaimana di konsep Merdeka Belajar itu adalah sekolah itu adalah menjadi pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman yang menyenangkan ini akan bisa diwujudkan yaitu dengan bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan. Dimulai dari infrastruktur sekolah yang menyenangkan, infrastruktur yang nyaman, kepala sekolah yang nyaman, guru-gurunya yang nyaman, teman-teman yang nyaman, dan ekosistemnya yang nyaman, termasuk tenaga administrasi sekolah juga harus nyaman semuanya. Mengapa bangsa Indonesia SDM-nya jauh di bawah? Karena tadi ternyata memang banyak sekali persoalan-persoalan yang dikemukakan dalam sekolah penggerak ini ataupun guru penggerak ini, program penggerak ini semuanya ternyata masih banyak anak-anak kita yang di bawah SDM itu karena demotivasi. Tidak memiliki motivasi, tidak memiliki harapan untuk belajar lebih baik lagi karena salah satu program di sekolah penggerak ini adalah banyaknya perundungan atau banyaknya bully, sehingga anak-anak itu malas datang ke sekolah karena buat apa aku ke sekolah, nanti aku dibully lagi. Nah ternyata seminggu yang lalu ketika kami mengikuti kegiatan dengan Pak Direktur SMP dari Kemendikbudristek, salah satu bully itu adalah ketika kata-kata kita tidak nyaman buat yang lain, baik oleh kepala sekolah, guru, atau teman-teman, atau lingkungan yang lainnya. Nah, bagaimana menjadi sekolah yang nyaman, menyenangkan ketika satu dan lain menjaga kalimat yang bagus. Sekolah santun adalah jawabannya sebetulnya. Selalu mengatakan kata-kata yang bagus, terima kasih, mohon maaf, wilujeng atau nuhun. Kalau bahasa orang ASN yang berikutnya, supaya selamat doanya nyanggakeun, ngiringan, bunga saya nawai bapak sareng ibu. Itu juru selamat. Jadi kalau kata-kata inilah kata-kata yang tidak akan terjadi konflik itu dengan yang lain. Jadilah staf yang paripurna seperti itu kira-kira. Walaupun kita kreatif sepintar apapun, sesederhana apapun, tapi kalau melawan pimpinan mah tidak akan menang. Tapi kira-kira ini saya pelajaran berharga bagi kita. Ya saya sambil bergurau, tapi mudah-mudahan pesannya bisa tersampaikan kepada ibu sekalian. Ketika kita menjadi pribadi yang menyenangkan, maka transformasi pendidikan pun akan mudah. Seorang guru yang disukai oleh murid-muridnya, maka murid pun akan respon kepada kita. Transformasi pendidikan, pesan-pesan moral, perilaku ibu bapak akan ditiru oleh mereka. Saya menukil lagi, saya resep kalau mau begini saya. The Singer Not a Song. Penyanyinya bukan lagunya. Kalau penyanyinya disukai, maka lagunya pun akan disukai. Ya, kalau Bruri Pesolima disukai sama Dewi Yo, maka lagunya pun disenangi. Dan rata-rata akan dulu. Kenapa? Ibu adalah orang yang, ibu bapak adalah orang-orang yang perspektif, memiliki keinginan untuk maju, visioner. Jadi tidak stuck hanya menjadi guru biasa, tapi harus menjadi guru yang luar biasa, kepala sekolah yang luar biasa, yang di atas rata-rata, yang mampu menambah wawasan, ilmu pengetahuan untuk memberikan kontribusi bagaimana peradaban Indonesia di masa yang akan datang ini akan tergantung kita semua. Program sekolah penggerak adalah jawabannya. Pada akhirnya tadi sampaikan, akhirnya seluruh Indonesia harus sekolah penggerak. Beruntungnya sekarang di tahap pertama menjadi peserta sekolah penggerak ataupun jadi guru penggerak. Akan didampingi dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, bagaimana pembelajarannya akan dilaksanakan. Disupport juga dengan dana yang memadai dari tingkat pemerintah pusat.
Saya kira kesempatan ini sangat luar biasa. Ditambah penghargaan luar biasa. Ke depan yang menjadi kepala sekolah dan guru penggerak juga. Maka kesempatan ini sekali lagi mari kita manfaatkan sebesar-besarnya. Jangan sampai kita rugi, Ibu Bapak. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan waktu yang sama kepada kita setiap orang 1 kali 24 jam satu hari. Jadi kalau hari-hari itu dilalui dengan sia-sia, tanpa menambah wawasan, tanpa melakukan praktik baik, tanpa melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini, rugi kita. Kalau nanti kita menghisap diri kita, timbangan kita mana baiknya, mana buruknya, mana sifat fujurnya, mana sifat takwanya, nggak ada nanti. Kalau sifat fujurnya banyak, di bawah kita gelap. Tapi kalau sifat takwanya meninggi, maka kita akan terang benderang melihat segala sesuatu. Semuanya kehidupan kita akan terang. Dengan apa? Dengan ilmu ternyata. Kita dimuliakan juga dengan ilmu, ditangkatkan derajat juga dengan ilmu, bisa bergerak, bisa melakukan segala aktivitas dengan ilmu. Ilmu inilah ilmu yang sekarang Ibu Bapak sekarang akan song-song ini dari sekolah penggerak. Saya yakin dan percaya Ibu Bapak tadi disampaikan adalah orang-orang yang memiliki kompetensi yang sangat luar biasa. Sekali lagi, mari kita gali potensi diri kita masing-masing. Jadi kecakapan abad 21 adalah menjadi konsumsi kita sehari-hari. Mulai dari sekarang berpikir kritis ketika melihat segala suatu permasalahan. Tidak lagi menunggu petunjuk dari atasan. Tidak harus lagi menunjuk petunjuk dan perintah. Tetapi apa yang bisa kita lakukan perubahan saat itu, lakukan perubahan dengan apa? Memecahkan masalah. Problem solving. Jadi Ibu Bapak harus bisa memecahkan masalah sendiri. Skopnya nanti bagaimana memecahkan masalah itu ada 3 tahapan. Ada di low management, di middle management, dan di top management. Jadi kalau tingkat lower, sepanjang bisa kita tanggulangi, kita pecahkan, selesai. Kalau kira-kira misalnya menyangkut masalah kewenangan harus di tingkat middle, bisa naik ke tingkat middle. Ketika tingkat middle tidak mampu juga, maka tingkat top. Maka dalam program sekolah penggerak ini pun ketika ada masalah diselesaikan, ada PMO, pengorganisasiannya secara bertahap. Jadi nanti kalau masalahnya kecil-kecil saja, selesaikan saja saya kira. Dan setiap diri kita ini memiliki kelebihan, sekaligus memiliki kekurangan. Ibu Bapak ini adalah orang-orang yang memiliki kelebihan. Mari kita lihat, kenali siapa diri kita. Siapa Ibu Bapak ini sebenarnya. Kenali, jangan sampai Ibu Bapak tidak kenal siapa Ibu Bapak. Dirinya sendiri. Tulis nanti dalam kertas kerja kita, di dalam laptop kita, dalam tab kita. Saya ini 1, 2, 3, 4, 5. Kelebihan saya adalah anu-anu. Nanti setelah itu di bab berikutnya kelemahan saya tulis apa saja. Biasanya lebih banyak kelebihan daripada kelemahan ketika menilai diri sendiri. Siap Bu ya, saya bilang itu. Tapi ketika suruh menilai Orang lain. 2 halaman belum selesai. Taruh beda karena jangan disawali dan anak di kanan kita. Teh, apa sih kekurangan saya? Suur bisa. Anu. Tapi kan saya mah prinsip. Kok nanya gitu. Nah ini kira-kira yang harus kita rubah mindset kita ini. Selama ini kita terbelenggu dengan ego kita. Merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Orang lain tidak ada apa-apanya, saya yang paling tahu. Inilah yang mesti dihilangkan dari diri kita. Di program Merdeka Belajar kita harus berkolaborasi, hidup saling menghargai, saling menghormati. Karena apa? Ketika kita mulai saling menghargai sesama guru, hubungan yang bagus antara guru dan kepala sekolah, dengan lingkungan sekolah, dengan pengawas, pendidik dan seterusnya, ini akan jadi contoh. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak itu, mereka harus kompak, harus saling menghargai, sementara kita sendiri tidak saling bertanya. Ternyata Ibu Bapak yang membuat kita saling tidak bertanya itu kita merasa pintar, ego. Di atas ego satu lagi ada super ego. Masya Allah. Nah ternyata pada intinya adalah bagaimana menata hati kita supaya hati kita ini bersih.
hati ini qalbun salim. Maka ketika hati bersih ini, kata-kata yang keluar pun kata-kata yang lemah lembut. Qaulan layyina, qaulan layyinta, qaulan syakila, kata-kata yang indah, kata-kata yang berbobot, kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Termasuk nanti juga kita transformasi pendidikan, kata-kata yang bagus untuk peserta didik kita. Maka anak-anak pun akan respect kepada kita. Mereka akan nyaman ketika ada gurunya. Sama kita juga pernah dulu mungkin menjadi anak-anak rasanya nyaman kalau ada di samping ibunda kita tercinta atau di depan ayahanda kita tercinta. Tapi ketika tidak ada, kita mencari ayah bunda kita. Nah, buatlah sekolah yang menyenangkan itu seperti itu. Mereka ketika mereka di rumah nyaman ada ayah bundanya, di sekolah nyaman ketika ada bapak ibu gurunya. Ini nanti anak-anak kita akan cerdas. Mereka akan mampu menalar kata-kata yang lebih banyak. Tidak lagi kata-katanya pendek. Kata-kata pendek itu ternyata karena termasuk SDM kita rendah. Salah satunya pertanyaannya, "Nah, kemana ayah?" Gak tahu. Suek, cuma satu kata aja, gak tahu. Tapi kalau anak yang cerdas itu, "Nah, kemana ayah?" Gak tahu om. Tadi mah keluar barusan, tapi biasanya suka ngobrol dengan Pak RT. Paling juga ngomongin burung. Panjang. Nah, ini yang diharapkan anak-anak ini bisa menalar seperti itu. Orang yang sering dibully tidak pernah kata-katanya banyak. Siga orang pamitos di gelandang ku seseorang atau pasangan hidup tidak banyak kata-kata. Sabodo. Gawai ke sorangan. Silahkan, nggak tahu urus sendiri. Terasa ada. Sesuka pasti. Nah ini salah satu contoh bully yang ada di sekitar kita semuanya.